Halo teman-teman semua, kali ini Itu latihan apa udah mulai? Kau nggak kudekan? halo guys semuanya. Nah, kali ini dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kami memperkenalkan sebuah program baru kami, yakni podcast dengan nama Psycho Vibes. Nah, kali ini di episode pertama kita akan membahas seputar BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Apa sih BEM Fakultas Universitas Mercu Buana Yogyakarta itu sendiri, dan siapa saja sih gubernurnya, wakilnya, dan semua staf-stafnya, apa aja program di dalamnya, dan juga bagaimana misi dan visi dari BEM Fakultas Universitas Mercu Buana Yogyakarta periode 2022. Kali ini saya ditemani dengan dua narasumber saya, yakni Kak Billy dan Kak Dinda. Untuk kali ini saya ingin menanyakan nih, untuk pertama kali bagaimana sih Kak Billy bisa tertarik untuk bergabung dalam BEM Fakultas Universitas Mercu Buana Yogyakarta? Oke, baik. Mungkin biar lebih santai, kami kenalan juga kali ya. Oh iya benar, maaf teman-teman kali ini. Nanti kayaknya banyak yang nggak kenal juga soalnya. Iya. Oke, kali ini boleh dong diperkenalkan. Kak Jadi Billy, silakan. halo teman-teman, mahasiswa Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Billy Wesley Wangebate sebagai Gubernur BMF Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk periode 2022. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramadi Rizky Monalu, Wakil Gubernur BEM Fakultas Psikologi periode 2022. Oke, kali ini kita udah berkenalan nih sama Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, balik lagi dengan pertanyaan saya tadi ya, sebelum kembali ke perkenalan, itu apa sih yang membuat Kak Billy dan Kak Dinda memutuskan untuk maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta? Oke, kalau mau dibilang motivasi atau keinginan ya, sebenarnya aku dan Dinda ini belum kenal lama gitu. Kalau mau waktu itu kami ketemunya sebenarnya beberapa bulan, nggak sampai ya, 2 bulan atau 3 bulan ya? 2 bulan sebelum pemilu waktu itu. Dan sebenarnya ketemunya waktu itu cuman bahas tugas satu kelompok, dan memang baru kenal di situ. Kemudian sempat bincang, dan setelah tugas itu sebenarnya udah nggak ada komunikasi lagi. Oh, Nah, terus tiba-tiba ada pekan pemilihan umum. Itu dari kita kebetulan ada tertarik, kemudian aku ngajak Dinda buat gabung untuk coba maju. Dari kita pun sebenarnya waktu itu coba-coba gitu, walaupun coba-coba tapi ada visi dan misi tertentu yang pengen kita bawain. Dan sebenarnya di situ kita udah mulai, kemudian merancangnya pun singkat ya, Din. Berapa lama waktu itu? Hanya 2 mingguan mungkin persiapannya. Iya, dengan persiapan singkat itu singkat. Dan waktu itu kalau nggak salah kami daftarnya 1 jam sebelum. iya, 1 jam sebelum. Ya, 1 Hari jam terakhir sebelum hari pendaftaran. terakhir pendaftaran baru memang sudah membulatkan tekad. Jadi ikut pemilu dan dipercayakan lagi jadi gubernur dan wakil gubernur di periode 2022. Gitu sih kalau singkatnya ya. Oh, singkatnya untuk bisa maju di BEM Fakultas Psikologi Iya, itu sendiri. iya. Oke. Nah, setelah maju ini kan nanti tadi ada disebutkan ada misi dan visinya. Boleh cerita sedikit misi dan visi untuk satu tahun ke depan dari Kak Billy dan Kak Dinda itu? Kalau visi dan misi sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya, karena kalau dari pandangan kami sebenarnya ketika sebuah organisasi itu menggapai satu misi atau menyelesaikan visi misinya, dia kemudian akan start berhenti. Kalau dari kita lebih berpandangan bahwa visi misi itu akan dinamis tergantung kebutuhan organisasi. Kalau dari aku kebetulan dari aku dan Dinda ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi fokus itu. Kalau aku mungkin lebih fokus pada pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, dan kalau Dinda mungkin dia lebih banyak berkecimpung di bidang kajian ataupun psikologi klinis. Jadi sebenarnya dari kita berdua ada
satu dua hal yang dihandle masing-masing. Berarti ada masing-masing punya pegangannya lah gitu Iya. untuk saling mengkoordinasi. Oke. Dan yang kita cita-citakan sebenarnya waktu itu kita melihat bahwa di BMF Psikologi ini itu belum ada departemen kajian. Jadi kita sangat menginginkan bahwa mahasiswa psikologi itu dari segi kajian dan juga pengalaman mungkin. Jadi kita menyediakan wadah ini dan di tahun ini memang baru ada. Dan ini yang menjadi satu hal yang menjadi agensi dari kita berdua. Kalau Dina mungkin bisa ceritakan dikit nih terkait waktu itu kita sempat. Waktu itu sebenarnya ada visi misi yang tersusun ya, Di. Iya. Cuman di tengah jalan itu diganti karena kita melihat bahwa ternyata di bidang kajian itu kita belum masukin. Belum Mungkin ada. Bisa menceritakan dikit terkait itu. Iya, jadi ini departemen baru ya yang baru ada di periode kami, namanya Departemen Kasrat, Kajian dan Aksi Strategis. Jadi yang seperti Kak Billy bilang tadi, emang urgensinya di sini kita butuh wadah nih. Jadi BEMI nggak hanya sekedar organisasi internal. Jadi kita harus mewadahi apa saja aspirasi yang dari mahasiswa tuh harus kita tampung, harus kita kaji. Terus kita juga pengen tuh mahasiswa psikologi terkhususnya bisa peka terhadap isu-isu yang ada di lingkungan sekitar, seperti isu kekerasan seksual atau isu sekarang isu agraria ataupun yang sekarang lagi hangat-hangatnya apa ya? Ya mungkin akan terjadi besok gitu ya. 3 periode kalau teman-teman Iya, tahu. itu juga. Dan memang Betul. kita lagi mengupayakan karena memang ini baru awal, memang kami tahu ada banyak hal yang harus kemudian kita benahi. Dan sebenarnya kita nggak fokus di pembangunan kajian aja, tapi juga ada beberapa hal di bidang pengabdian masyarakat. Kebetulan teman-teman saya di departemen, teman-teman kita ya, bukan hanya saya aja, teman-teman kita di Departemen Pengabdian Masyarakat itu lagi fokus nyusun PPK dari program pemerintah, dan memang dalam waktu dekat ini akan kita usahakan juga untuk selesai. Kemudian dari pengembangan sumber daya manusia itu kebetulan beberapa waktu ini udah 2 kali laksanain oprek gitu. Jadi ada staf magang dan juga kemarin ada panitia webinar nasional. Nah di staf magang ini kebetulan masih proses untuk hari ini, dan mungkin setelah video ini diupload itu udah keterima staf magangnya. Jadi sedikit info ya Mbak Isya ya, buat teman-teman fakultas, bahwa staf magang ini memang nggak kita buka sekali aja, tetapi ada 3 kali pembukaan untuk teman-teman. Kemudian kita akan mengusahakan bahwa penerimaan kuota itu sedikit banyak gitu. Jadi ada penyesuaian tentunya, dan nanti yang bergabung di staf magang ini akan ada proyek tertentu yang akan dia kerjakan. Kemudian juga di pengembangan organisasi lagi kita usahakan untuk memberdayakan beberapa organisasi. Seperti kemarin kita tahu TRP itu udah lepas dari BMF Psikologi, kemudian ada beberapa HMPS juga, dan ada kegiatan menarik tentunya dari teman-teman PO, dan mungkin teman-teman bisa pantau aja terus, karena kalau kita cerita semua nanti Ini nggak akan cukup di Ya, sini teman-teman. betul sekali. Menarik untuk dibahas sebenarnya. Wah, menarik banget ya ini dari Insight BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Sebenarnya banyak departemennya ya, mulai dari PSDM yaitu sumber daya manusia, dan juga ada PO, pengembangan organisasi, ada Pengmas, dan banyak lagi. Dan beberapa tadi udah disebutkan untuk program kerja selama 1 tahun ke depan. Dan wah, tadi ada staf magang ya ternyata. Iya. Nah, staf magang yang lagi dilaksanakan sekarang ini, semoga dengan udah selesai di-uploadnya video ini, kalian udah terima dan bergabung kepada BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, terima kasih Kak udah memberikan insight ke kami tentang BEM Fakultas Psikologi, apa aja ada di dalamnya, misinya apa aja, kegiatan-kegiatan menarik lainnya gitu. Nah, untuk penutupnya nih, untuk closingnya, mungkin dari Kak Billy dan Kak Dinda bisa ngasih wejangan atau bisa ngasih pandangan kepada teman-teman yang ingin masuk di BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Oke. Kalau untuk wejangan sebenarnya kami terlihat tertuakan ya kalau karena memang masih tahap belajar juga, dan tentunya ada banyak hal yang harus kami benahi ya.
Namun mungkin sebelum closing statement ada beberapa hal yang pengen kami harapkan atau pengen kami lakukan di kedepannya. Di BMF Psikologi ini memang salah satu organisasi yang ada di tingkat fakultas. Tanggung jawabnya juga banyak, kemudian ada beberapa hal yang memang lagi kita tingkatkan gitu. Dari beberapa departemen bahkan sudah jalan, dari Humas kemarin juga yang belum tersebut tadi ya. Dari Humas kemarin bahkan sampai ke Magelang, dan dari Medinfo hari ini ada kegiatan Psycho Vibes ya. Dan kemudian ada Departemen Kesekretariatan dan Keuangan, sebenarnya semua bekerja pada porsinya masing-masing. Namun ada beberapa hal yang saya ingin infokan bahwa dalam 1 tahun ini kami berusaha untuk kemudian menghadirkan banyak hal yang baru untuk pengembangan kita. Kemudian hal ini dapat terwujud ketika itu ada dukungan dari teman-teman mahasiswa. Iya, betul Bang. Kami tidak mengharapkan bahwa kami ini akan selalu dipandang positif tentunya, karena BMF Psikologi ini adalah wadah publik gitu. Jadi wadah mahasiswa dan itu menjadi urusan publik gitu. Ketika kami salah, ketika kami kemudian ada beberapa hal yang menurut kami itu tidak, menurut mahasiswa itu tidak baik, silakan untuk kemudian memberikan feedback atau teguran kepada kami, bahkan kritik, bahkan sangat terbuka gitu. Karena kami menyadari bahwa organisasi ini tidak akan bisa dibangun ketika teman-teman mahasiswa pasif untuk menanggapi dari BMF-nya sendiri gitu. Jadi memang dari kami sangat mengharapkan hal-hal tertentu yang itu baik dukungan dari mahasiswa, feedback ataupun kritik, kemudian sehingga kami dari BMF Psikologi tahu setiap bulan itu kita ada evaluasi juga. Jadi setiap ada pembaruan atau evaluasi dari kami sendiri juga tahu apa yang harus kami lakukan, karena kita paham bahwa kita semua punya kepentingan di sini di Fakultas Psikologi dan semua orang memiliki hobi yang berbeda nih. Iya, betul. Ketika hobi-hobi itu kemudian saling berseberangan, itu tentunya ada wadah yang harus mewadahi gitu. Kita nggak bisa memaksa untuk teman-teman suka dengan hobi kita. Misalnya teman-teman mungkin suka dengan kajian, kemudian ada teman-teman yang suka dengan hobi. Kalau dari aku mungkin hanya itu aja untuk teman-teman, bukan wejangan ya, lebih kayak mengajak untuk sama-sama kita membangun BMF Psikologi, membangun Fakultas Psikologi ini untuk sama-sama terlibat gitu di dalam satu lingkaran ini, sehingga kemudian kita dapat menjadikan organisasi ini sesuai harapan kita bersama. Mungkin dari Dinda bagaimana? Dari aku mungkin pesan singkat aja ya. BEM Fakultas Psikologi ini nggak akan berjalan tanpa dukungan dari teman-teman mahasiswa juga. Jadi harapan kami ke depannya untuk program kerja kami adanya keterlibatan dari teman-teman mahasiswa agar nantinya BEM Fakultas Psikologi ini tentunya bisa lebih baik dan bisa membawa nama baik Fakultas Psikologi dan juga mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi juga. Ya sih kayak gitu. Oke, terima kasih nih dari Kak Billy dan Kak Dinda nyempatin waktunya untuk ikut serta jadi narasumber di program baru pertama kali ini dari BEM Fakultas Psikologi, terutama dari Medinfo. Semoga nanti kedepannya episode-episode yang akan ditayangkan dapat menarik dan dapat bermanfaat lagi untuk teman-teman. Oke. Sekian dari kami dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nantikan untuk episode selanjutnya hanya di akun YouTube kami dan juga akun podcast kami. Terima kasih teman-teman.